Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai penyebutan dan penamaan yang beranggotakan Margareta Yosefina, Fania Siti Zahra Nuraini, Mat Sani, dan saya Nabila Erdita. Baik, langsung saja ke materi pertama. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian penamaan atau penyebutan. Penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu pada suatu referensi yang berada di luar bahasa. Proses perlambangan suatu konsep ini menunjukkan pada suatu yang diberi nama atau dilambang. Menurut Sudaryat 2008 halaman 59, proses penamaan berkaitan dengan acuannya. Penamaan bersifat arbiter dan konversional. Konversional berdasarkan kebiasaan masyarakat pemakai, sedangkan arbiter kemauan masyarakat pemakainya. Nama merupakan kata-kata yang menjadikan label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia ini. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebutan berdasarkan penamaan baru. Dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Istilah lama yang sudah ada yakni kurang tepat, kurang rasional, tidak halus atau kurang ilmiah. Misalnya pariwisata menjadi turisme, dharma wisata menjadi piknik, karyawan menjadi kuli atau buruh, tunawisma menjadi gelandangan, tuna aksara menjadi buta huruf. Menurut pandangan dan norma sosial, karena kata-kata tersebut dianggap kurang halus atau kurang sopan. Proses penggantian nama atau penyebutan baru masih akan terus berlangsung, perkembangan pandangan dan norma budaya yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebutan berdasarkan kesamaan. Dalam praktik bahasa, banyak kata yang digunakan secara metafora. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Contoh kata kaki pada frase kaki meja dan kaki kursi. Ciri-cirinya terletak pada bagian bawah. Kata kepala pada frase kepala kantor, kepala surat, dan kepala meja memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala itu. Kata kepala, kepala kantor, bagian yang sangat penting pada pekerjaan. Kepala surat terletak di sebelah atas yakni pada kepala surat. Jenis penamaan. 1. Penyebutan berdasarkan tiruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, sejenis reptil kecil cicak. Bunyinya cak cak cak, toket toket toket. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Yang kedua, penyebutan berdasarkan sebagian dari seluruh. Pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya, yaitu menyebut keseluruhannya untuk sebagian. Misalnya, setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Kebalikan dari pars pro toto ada totem pro parte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagian. Misalnya, Indonesia memenangkan medali perak Olimpiade. Maksudnya hanyalah 3 orang atlet panahan putra. Yang ketiga, penyebutan berdasarkan sifat yang menonjol. Hampir sama dengan pars pro toto yang dibicarakan di atas, adalah penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda itu. Terjadi perkembangannya itu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat. Itu mendesak kata benda karena sifatnya amat menonjol, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Umpamanya, orang yang sangat kikir, sebutan
anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar. Sebutan sifat yang menonjolnya adalah si kecil. Orang kulitnya hitam. Sebutan sifat yang menonjol adalah si hitam. Kepalanya botak. Sebutan sifat yang menonjol adalah si botak. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebutan berdasarkan nama penemu, pembuat, atau nama dalam sejarah. Nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemu, pabrik pembuat, dan nama dalam peristiwa sejarah itu dinamakan apelativa. Contohnya dalam nama benda yaitu badan Golgi, merupakan sejenis alat kontrasepsi yang dibuat oleh seseorang bernama Golgi. Yang kedua yaitu ikan mujair, yang pada saat itu ditemukan dan diternakan oleh seorang petani bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Adapun dalam dalil atau kaidah tertentu yang berasal dari nama ahli pembuatnya, yaitu ada hukum Kepler, dalil Archimedes, hukum Van der Tang, dan lain sebagainya. Yang kini ada nama orang, nama pabrik atau merek dagang. Kemudian menjadi nama benda hasil produksi yang banyak kita dapati sekarang, seperti aspirin, obat sakit kepala, Ciba, obat sakit perut, Tip X, koreksi tulisan, dan juga Miwon, bumbu masak. Selain itu, dalam peristiwa sejarah kita temui yang berasal dari nama orang atau nama kejadian yang kemudian kita ketahui sebagai kata umum sekarang. Contohnya Bayangkara, Laksamana, boykot, dan lain-lain. Ambil salah satu contoh yaitu kata boykot. Berasal dari nama seorang tuan tanah di Inggris yaitu boykot karena tindakan yang terlalu keras pada tahun 1880 oleh Perserikatan Tuan Tanah Irlandia tidak diikutsertakan dalam kegiatan dan dikatakan orang itu diboikot sesuai dengan perlakuan yang diperlakukan kepada seperti tuan boikot. Ada pula dalam nama makanan yaitu kata sandwich, merupakan roti dengan mentega dan daging di dalamnya. Kata sandwich berasal dari nama seorang bangsawan di Inggris yaitu bernama Sandwich. Dia seorang pejudi berat yang selalu membawa bekal roti seperti di atas agar dia tetap bisa main judi juga tetap bisa makan. Selanjutnya yaitu penyebutan berdasarkan tempat asal. Jumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari tempat asal ditemukan benda tersebut. Yang pertama, contohnya yaitu nama benda magnet atau magnet, yaitu tempat asalnya dari magnesia. Yang kedua yaitu ada burung kenari yang tempat asalnya dari Pulau Kenari di Afrika, dan ketiga ada ikan sarden yang berasal dari Pulau Sardinia di Italia, dan keempat klonyo berasal dari Eau de Cologne, artinya air dari Puelen, yaitu nama kota di Jerman Barat. Ternyata banyak juga kita temukan dalam nama-nama piagam atau prasasti yang berdasarkan nama tempat penemuannya, seperti piagam Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, lalu ada piagam Telaga Baru, dan terakhir piagam Jakarta, tentunya nama tempat asalnya yaitu Kota Jakarta. Ada pula kata kerja yang dibentuk dari nama tempat. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kata didigulkan, artinya dibuang ke Digul di Irian Jaya. Dan kedua yaitu ada di Nusa Kambangankan,
artinya dibawa atau dipenjarakan di Pulau Nusa Kambangan. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator dan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penyebutan berdasarkan kesamaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu dipergunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Sebagai contoh, di sini ada kata kaki. Pada frase kaki meja dan kaki kursi, cirinya terletak pada bagian bawah. Kemudian kata lain yaitu kata kepala. Pada frase kepala kantor, kepala surat, dan kepala meja, yang memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala itu. Yang pertama, kepala kantor yang artinya bagian yang sangat penting pada manusia. Kemudian kepala surat yang artinya terletak di sebelah atas, yakni pada kepala surat. Selanjutnya, pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan segala cara untuk mengungkapkan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Cara-cara pendefinisian ini adalah adanya beberapa macam definisi yang taraf kejelasannya tidak sama. Definisi yang paling rendah tingkatannya atau tingkatan kejelasannya yaitu definisi sinonim. Definisi sinonim yaitu suatu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu. Contohnya, kata ayah didefinisikan sebagai bapak. Selanjutnya ada kata tinta yang didefinisikan sebagai air. Nah, ketidakjelasan definisi ini adalah karena definisi yang diberikan bersifat berputar balik, yang artinya kata ayah sama saja dengan kata bapak dan kata bapak sama saja dengan kata ayah. Begitupun dengan kata tinta dengan kata air. Selanjutnya, yang taraf kejelasannya lebih baik daripada definisi sinonim yaitu definisi formal. Di dalam definisi formal, konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebutkan. Kemudian sebuah ciri umumnya disebutkan dan ciri khususnya juga disebutkan, yang menjadi pembeda dengan konsep atau ide lainnya yang sama dengan ciri umumnya. Umpamanya, konsep atau idenya itu dari kata bus, ciri umumnya kendaraan umum, ciri khususnya dapat memuat banyak penumpang. Kemudian kata yang kedua yaitu akademik, ciri umumnya perguruan tinggi, ciri khususnya memberikan pendidikan kejuruan dalam 3 tahun. Yang terakhir, konsep atau ide dari kata pensil, ciri umumnya yaitu alat tulis dan ciri khususnya terbuat dari kayu dan juga arang. Nah, dari ketiga contoh konsep beserta ciri umum dan ciri khususnya tadi, kita bisa buat definisi formal sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide di samping sini. Bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Kemudian yang kedua, akademi adalah perguruan tinggi yang memberikan pendidikan kejuruan selama 3 tahun. Baik, itu dia teman-teman materi dari kelompok kami, kelompok 10. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.